Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas strategi 4, yaitu find pronoun reference, atau bisa disebut juga sebagai bagaimana cara kita menemukan reference pronoun. Nah, perkenalkan, nama saya Lilian Pratiwi, NIM 19240073. Baik, langsung saja. In the reading comprehension of the TOEFL test, dalam tes pemahaman TOEFL, terkadang tuh kita akan diminta atau disuruh untuk menentukan kata ganti reference yang mana dalam jenis pertanyaan. Jadi dalam jenis pertanyaan itu kita diminta untuk menemukan kata ganti, itu merupakan pertanyaannya. Nah, perlu kita pahami bahwa kata benda yang umumnya kita gunakan pertama kali dalam suatu bagian dan kata ganti yang merujuk pada muncul setelahnya. Jadi kata benda yang akan kita cari sesuai dengan pertanyaan dari pronoun, yaitu kata benda yang muncul setelahnya. Nah, kapanpun kita ditanya tentang kata benda yang akan dirujuk oleh kata ganti, itu kita harus melihat sebelum kata ganti. Untuk apa? Untuk kita menemukan kata bendanya. Jadi untuk kita menjawab pertanyaan ini, kita lihat sebelum kata gantinya ini untuk menemukan kata bendanya, seperti itu. Lanjut saja, kita masuk kepada example, yaitu contohnya ya, bagian contohnya. Di sini teman-teman mungkin sebelum menjawab pertanyaan atau membaca pertanyaan, sebaiknya teman-teman perhatikan lagi dan baca lagi teliti soal atau bacaan teks yang ada pada pertanyaan di atas, yaitu seperti ini ya, pada example, yaitu contoh Pesek 1, yaitu bagian 1, carnivorous plants, yaitu tumbuhan karnivora. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Kita masuk pada the question, yaitu pertanyaan. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu pada pertanyaan pertama itu kita tuh diminta untuk menemukan kata ganti yang ada pada the pronoun the inline 5 refers to. Jadi kita diminta untuk menemukan kata ganti mereka yang ada di baris 5 itu mengacu pada apa? Pada jawaban apa? A, B, C, D. Jadi kita pilih salah satu yang benar ya. Nah, di situ ada Hamid Ares, yaitu area lembab dan lain-lain. Terus mengacu pada pertanyaan kedua lagi, yaitu the pronoun it in line egg refer to. Jadi kata ganti it pada baris 8 refers to itu apa gitu. Jadi kita harus menemukan jawabannya pada A, B, C, D. Selanjutnya to answer the first question. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan di atas, pertanyaan pertama ya, you shall look before the pronoun for plural nouns that the pronoun called refer to. Jadi kita tuh harus melihat sebelum kata ganti mereka untuk kata benda yang bisa kita dapatkan dari kata ganti tersebut. Misalnya ada Hamid Ares, insects, and these plants come before the pronoun, yaitu daerah lembah, serangga dan tumbuhan ini itu berada sebelum kata ganti. Nah, dari jawaban yang ada, kita lihat pada pertanyaan, yaitu pada jawaban D, yaitu disective flights, yaitu cairan
pencernaan. Nah, itu kan cairan pencernaan, mungkin makanya itu saya bilang teman-teman kalau sebelum menjawab pertanyaan atau masuk ke soal, teman-teman harus membaca teks yang ada, baca lebih banyak lagi. Nah, cairan pencernaan, kalau teman-teman sudah baca, saya pun sudah baca, itu dia itu kata ini tuh berada setelah kata ganti mereka. Jadi kemungkinan besar kata ini tuh salah, ya salah, jawabannya salah karena berada di setelah kata ganti. Nah, kemudian you should understand from the context that is planned. Jadi kita harus memahami dari konteksnya bahwa jawaban yang benar yaitu tanaman ini, karena sebelum kata ganti mereka, yaitu mereka itu merujuk kepada siapa. Jadi pada teks itu menceritakan mereka yaitu pada tumbuhan ini. Nah, jadi pada tamanan ini, ya kan, tumbuhan ini, tamanan ini. Jadi tamanan ini tuh memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga. Jadi jawaban yang benar itu pada pertanyaan nomor 1 yaitu B. Itu B ya, tanaman ini. Terus untuk menjawab soal kedua, kita masuk pada pertanyaan kedua. Itu kita harus lihat lagi sebelum kata ganti itu untuk kata benda tunggalnya itu bisa kita dapatkan oleh kata ganti tersebut, seperti variasi, sandal, a variety, the sandal, and insecam. Jadi seperti variasi, sandal, and serangga yang muncul sebelum kata ganti. Jadi jawaban yang salah mungkin yaitu daun, karena jawaban yang salah pada daun, karena daun itu pada D ya, the left. Daun itu muncul setelah kata ganti, jadi mungkin jawaban itu salah. Nah, terus kita harus mencoba 3 kemungkinan jawaban dalam kalimat kata ganti, yaitu seekor serangga terjebak di bulu-bulu yang lengket, mungkin di varietes atau sandal. Jadi jawaban terbaik untuk pertanyaan ini yang tepat yaitu C, and insect, yaitu seekor serangga. Nah, mengurai informasi utama yang harus kita ingat tentang kata ganti referensi itu ada beberapa yang perlu teman-teman ini kayak rumusnya gitu. Jadi rumusnya untuk teman-teman mengerti gitu lah, yaitu pronoun reference, yaitu reference pronoun. Di situ ada cara kita mengidentifikasinya, yaitu how to interpret the question, yaitu dengan the pronoun. Kata ganti in line X refer to which of the following. Jadi kata ganti di baris bla bla, misalnya di baris 1 kayak tadi kan di baris 5 dan 8 itu merujuk pada yang manakah dan apa gitu. Terus selanjutnya itu where to find the answer, the line di mana kita menemukan jawabannya, the line where the pronoun is located generate give in the question, the noun that the pronoun refers it generative found the itulah. Jadi pada di mana kita menemukan jawabannya. Nah, garis di mana kata ganti berada biasanya itu diberikan dalam pertanyaan. Nah, kata benda yang ditujukan oleh kata ganti itu umumnya ditemukan sebelum kata ganti. Jadi kata ganti ini berada pada pertanyaan, sedangkan kata ganti umumnya yang dapat kita temukan seperti kata benda yang dirujuk itu kita dapat temukan sebelum kata ganti. Seperti tadi ya, kata mereka itu kita dapat menemukan jawabannya sebelum kata mereka. Selanjutnya how to answer the question.
Jadi bagaimana menjawab pertanyaan. Nah, pertama yaitu find the pronoun in the check. The line where the pronoun can be found is generally stated in the question. Yaitu temukan kata ganti di bagian tersebut. Nah, garis di mana kata ganti itu dapat ditemukan, dinyatakan dalam pertanyaan. Misalnya pertanyaan seperti pertanyaan tadi kan, pada baris kelima, kata ganti pada baris kelima, pada baris ke-8. Nah gitu, jadi diperjelas lagi pada baris keberapa gitu. Selanjutnya yaitu look for nouns that come before the pronoun, yaitu cari kata benda yang berada sebelum kata ganti. Ini kuncinya juga, jadi kata bendanya itu berada sebelum kata ganti. Kalau setelahnya kata ganti, berarti itu udah salah karena udah bukan kata benda yang akan ditanyakan. Selanjutnya read the part of the passage before the pronoun can verb, yaitu bacalah bagian sebelum kata ganti dengan seksama. Makanya itu yang saya bilang tadi, jadi teman-teman baca lagi teksnya, dan jika teman-teman udah mendapatkan kata gantinya, teman-teman baca lagi sebelum kata ganti itu terdapat kata benda apa aja. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, yaitu singkirkan jawaban yang pasti salah atau pilihan jawaban yang terbaik yang tersisa. Jadi kayak tadi ya, kita tuh membuang jawaban yang salah dulu. Tadi kan ada 1 jawaban yang salah dan ada 3 jawaban yang benar, dan kita pilih salah satu jawaban yang paling tepat. Maka dari itu kuncinya yaitu teman-teman membaca lagi. Mungkin segitu ya dari saya, cukup sekian. Mungkin jika ada pertanyaan atau ingin ditanyakan, teman-teman bisa diskusi, kita bisa diskusikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.